Oke, thank you Pak Imam sudah mau datang. Ini Pak Imam Rahmadi, dosen di Universitas Pamulang, teman saya. Beliau saat ini lagi di negara mana Pak? Di Austria. Austria. Beasiswa apa Pak? Dia siswanya IASP, Indonesia Austria Scholarship Program. Iya, SP, mantap. Oke. Dulu saya juga mau apply beasiswa itu, tapi nggak jadi karena saat itu saya kurang persiapan lah. Terus sekarang saya kan diterima di Fulbright, USA. Nih mau konfirmasi aja. Di bedanya Fulbright sama IASP itu apa sih? Nggak nyari mana yang lebih baik, karena kan tiap orang kan eh, beda-beda kasusnya dan emang tiap beasiswa itu kan ada lebih kurangnya Pak ya. Cuma mau share aja sih bandingin kalau mau apply Fulbright sama apply IASP itu bedanya step by stepnya tuh di mana sih? Oke. Jadi mungkin kita bisa bahas per step aja Pak atau per topiknya. J. Saya kontribusi di IASP-nya. Kalau Fulbright-nya pasti Pak Angga yang lebih tahu karena yang lebih berpengalaman kan. Ya, 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 ya. Gitu. Di nanti kita mau jadi pembicara di ada acara seminar. Itu berarti nanti Pak Imam ya yang karena kan lebih senior. Yang lebih dulu baru saya yang juniornya. Oke? Kalau dilihat dari judulnya tuh in USA and Europe. Jadi USA-nya dulu kayaknya. Bapak udah nerima itunya flyer sama redaksi kalimatnya belum? Yang Kalau buat flyernya desain. sih udah. Redaksinya itu udah Redaksi yang mana ya? yang kan kalau flyer itu biasa di bawah ada kata-kata gitulah. Oh Proudly belum belum present bla belum. bla 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 bla. Itu yang disebut nama Enggak. Bapak dulu kan. Malah gitu ya. Ya. Oke. Oke. Saya Oke. mau nanya ini Pak. Jadi ini agak beda sih sama yang buat besok. Ini buat mau saya upload nih di YouTube saya. Hmm. Waktu saya apply Fulbright itu kan saya nyiapin beberapa biasalah dokumen. Kayak misalnya nulis esai itu ada dua Pak. Ada personal statement, ada yang namanya study objektif, terus minta rekomendasi dua, terus macem-macem lah intinya banyak. Nah kalau di ASP itu berkas-berkasnya yang harus disiapin tuh apa aja Pak? Kurang lebih sama, ada reference juga, apa surat rekomendasi semacam itu ya, itu juga dua. Terus riset proposal wajib, ditambah lagi motivation letter. Motivation letter. Oke, berarti rekomendasinya berapa? Dua. Dua. Yang Bapak Dua minta dan dari siapa aja itu? Pimpinan tempat ngajar, apa tempat kerja atau apa? Apa profesor dulu? nah, nah ini yang ini nih yang harus saya ingat-ingat karena saya apply banyak beasiswa juga, salah satunya Fulbright itu. Luar biasa. Kalau yang untuk IASP itu pembimbing saya dulu, saya ingat saya. Pembimbing. Dua-duanya Jadi pembimbing. Hmm. pembimbing S1, kebetulan beliau juga PhD. Mhm. Terus pembimbing S2, kebetulan beliau profesor, dan S2-nya itu di luar negeri juga. Oke. Luar biasa. Bapak S1 di mana sih? Di UIN kan ya? Apa di mana sih? Iya di UIN, saya di UIN S2-nya di Jakarta, di UNJ. UNJ. Luar biasa. Kampus-kampus bagus. Nggak kayak saya kampus swasta soalnya. Em, itu tadi surat rekomendasi apalagi sih ya? Oh, Bapak bilang motivation letter ya. Itu motivation letter itu yang diminta nulis apa tuh Pak kalau di ISP? Jadi ISP itu nampaknya lebih fleksibel ya. Mhm. Dan juga nggak ada formulir-formulir yang spesifik gitu, agak bebas. Riset proposal juga bebas. Kalau motivation letter juga ya kurang lebih penjelasan dari riset proposal sedikit dan lebih ke motivasi dirinya apa gitu. Dan itu biasanya nggak lebih dari 1 halaman, cuma pendek gitu. Oh, ada harus 1 halaman gitu ya? Jangan lebih gitu.
Nggak boleh lebih Kebanyakan dari satu halaman atau disarankan jangan lebih dari satu halaman. Nah itulah ISP itu nggak ada keterangan Oh, spesifik seperti itu. menarik, menarik. Tapi kebanyakan cuman biasanya rata-rata pendek lah kalau motivation letter itu. Oh, menarik, iya. Iya, kalau di Fulbright itu soalnya aturannya kalau nulis esai itu satu halaman mentok, nggak boleh lebih gitu. Kalau lebih ya, setahu saya sih diminta terus dikurangin sampai satu halaman doang. Yes, oh, oke. Berarti esainya Ya cuma mungkin satu itu ya, Pak? bedanya. Esainya cuma satu ya, Motivation cuma letter itu semacam doang. motivation letter itu, cuman yang lebih penting lagi yang riset proposalnya itu. Oh, oke. Oke, ya berarti bedanya itu kalau di Fulbright nulisnya dua, ada personal statement itu yang berhubungan sama pribadi-pribadi kayak pengabdian, cita-cita gitulah. Kalau terus ada study objektif itu yang berhubungan sama research proposal. Tapi kalau di Fulbright seingat saya itu nggak ada research proposal, kita nggak ngirimin proposal penelitian sih. Berarti bedanya di situ. Iya. Berarti Bapak ngirim research proposalnya tuh seingat Bapak, ingat nggak berapa halaman? Tujuh Ada format? halaman, ingat banget itu karena harus dikuasai kan. 7 halaman, 7 dua halaman. halamannya referensi, 5 halaman pertamanya intinya. Gitu. Wow. Oke, berarti 5 halaman. Itu berarti kayak proposal bab satu sampai kayak metodologi doang kan gitu ya? Apa gimana Pak itu isinya? Nah itu lebih ke gaya-gayanya sih ke simple research paper gitu. Simple. Jadi nggak ada bab 1, bab 2, bab 3, tapi langsung ke judul, abstrak, habis itu pendahuluan, terus ke metode sama schedule. Oh, mantap. Terus, wow, menarik. Kalau saya waktu itu diminta, saya ini orangnya rada-rada bodoh sih. Jadi kalau diminta research proposal terus diwawancara research proposal detail, wah saya bakalan gak lolos sih. Pak Imam memang hebat luar biasa, sampai ahli banget. Oke. Kalau saran Pak Imam kalau mau apply beasiswa ke Australia atau jurusan hot topiknya itu kayak gimana sih Pak biar kayak diterima gitu loh. Ya generally speaking itulah sekarang ini general atau yang pendidikan. Oke, misal kalau pendidikan. Ya kalau pendidikan sekarang ya mau nggak mau pokoknya yang berbau teknologi. Oh, Gitu. Berbau teknologi itulah. Bapak sendiri Jadi di apa? saya sendiri Research topiknya. risetnya di tentang penggunaan game kecil untuk pembelajaran. Tapi kalau departemennya itu departemen STEM Education. Nah, tapi ya saya backgroundnya S2-nya teknologi pendidikan. Cuman sebetulnya teknologi pendidikan itu saat ini bukan hanya ranahnya orang teknologi pendidikan, karena semua pendidikan sekarang berkaitan dengan teknologi gitu. Itu. Nice. Ya, nice. Ya, saya juga waktu apply Fulbright nyebutin di study objective sama di formulir itu penggunaan teknologi di kelas matematika. Jadi mungkin itu yang membuat saya diterima juga karena saat itu lagi pandemi dan semua orang pakai teknologi. Jadi kayaknya kan semua orang waktu lagi pandemi kan gagap teknologi banget ya kalau di Indonesia. Nggak tahu nih harus ngapain nih ya. Saat itu sih kayaknya yang bikin saya diterima, saya pikir. Nggak tahu hasilnya kayak gimana. Teman saya ya, Iya Pak. ya teman saya yang di GRAS itu jurusannya ini pendidikan bahasa Inggris. Itu juga akhirnya pas sampai di sini dipusnya ke penggunaan teknologi untuk pendidikan bahasa Inggris itu. Yes, mantap. Iya. Bener banget. Terus apalagi ya bedanya yang perlu dimasukin itu? Kayak oh ya, ini yang biasanya yang bikin challenging banget kalau mau apply beasiswa ke luar negeri. Skor kemampuan berbahasa Inggris. Kalau di Fulbright itu skornya pakai ITP doang, TOEFL itu kan relatif lebih mudah kan. TOEFL-nya yang TP lagi yang cuma apa sih yang listening, structure sama reading tuh. Itu gampang itu yang cuma bayar tesnya 500.000. Nah, kalau ke Eropa kan beda nih. Waktu itu Bapak nggak pakai apa, Pak? Saya pakai IELTS. Oh, mantap. Uh, Berapa itu skor yang diminta sama mereka? Kalau untuk Austria relatif rendah, ini kabar baiknya gitu. Bahkan di sini 6 pun diterima overall skornya. Nggak harus 6,5 gitu. Oke.
Itu Nah, karena kan sebetulnya ya kalau di sini akan lebih bagus lagi kalau punya kemampuan bahasa Jerman gitu kan. wow ya. Untuk komunikasi hari-hari pakainya itu, jadi mau nggak mau harus belajar bahasa Jerman juga di sini sedikit-sedikit. Mantap. Berarti udah biasa, udah tau lah ngomong bahasa Jermannya udah bisa. Ya basic-basicnya Wow. gitu Pak. Tapi nggak yang aktif banget, belum. Oh, berarti untungnya kuliah di Australia tuh enak ya. Jadi bisa bahasa Inggris otomatis sama bisa bahasa Jerman. Ya kata orang-orang dulu sih gitu. Wow, keren banget itu bisa bahasa Jerman, luar biasa. Nanti mungkin bisa postdoc di Jerman ya. Udah bisa bahasa Jerman. Iya, iya, ya benar. Meskipun kalau untuk yang level-level PhD atau postdoc itu bahasa Inggris juga banyak diterimanya kok. Oh, Cuman kalau di sini kuliah S1, S2 tuh kebanyakan masih bahasa Jerman. oh, nice, nice, mantap. Terus saya pribadi kalau tes bahasa Inggris itu kan kendalanya tuh, wow. Saya tuh tes berkali-kali aja lah. Nah, Pak Imam itu biar bisa bahasa Inggris itu saran-sarannya yang tindakan yang dilakuin tuh apa aja, Pak? Sampai wah dapat skor minimal yang diminta mereka gitu. Kan beberapa orang gampang bahasa Inggris, mas saya juga dari dulu ngomong bahasa Inggris. Tapi buat beberapa orang lain kan challenging banget. Oh, Pak Imam ini tipe yang mana? Saya sama lah sama Pak Angga tuh, nggak yang pintar-pintar banget bahasa Inggris, bahkan serius belajar bahasa Inggris itu baru akhir-akhir S2 gitu. Oke. Dan nggak nggak cuman sekali dua kali ngambil kursus, berkali-kali, termasuk tesnya juga saya hitung udah 3 kali lah saya tes IELTS. Wow, 3 kali. Kali berapa Tahu juta itu? sendiri kan, 3 juta ya? ya Wow. kurang lebih segitu, sekarang segitu gitu. Wow. Nah, Terus Bapak bilang tadi kursus juga. Kalau saya nggak pakai kursus karena saya tahu uang saya mepet-mepet. Bapak sampai kursus oh iya iya. juga, berapa lama itu Bapak persiapan kursus? Hmm, karena saya sadar memang memang berawal dari nol gitu kan, start dari nol. Saya kursusnya itu mulai dari General English dulu 1 tahun, habis itu baru ke Academic Englishnya gitu. Mhm. Soalnya kan kalau General English nggak cukup kan untuk bisa kuliah S3 gitu. Oh. Nah, tes-tes itu kan hanya bentuk lain untuk menguji Academic Englishnya gitu. Hmm. Mau TOEFL, mau IELTS kan itu, kita IELTS juga yang dimintakan IELTS yang akademik kalau tes, bukan yang IELTS yang general. Hmm. Tuh ya memang nggak ada yang praktis lah langsung bisa gitu. Tapi sedikit demi sedikit akhirnya bisa juga, meskipun pas berangkat juga nggak bagus-bagus amat skornya. Hmm. Itu banyak dialami kok. Oke. Wow. Oh, oke. Terus apa lagi ya? Oh ya, kalau di saya di Fulbright itu pas udah dapat beasiswanya dinyatakan bukan dapat beasiswa sih, kandidat penerima beasiswa Fulbright. Itu dikasih kayak pelatihan bahasa Inggris kurang lebih 4 minggu untuk dapetin skor yang diminta sama kampus. Jadi kalau Fulbright itu kan daftar beasiswanya dulu, kampus belakangan. Terus pas udah diterima kampus, terus mau berangkat ke Amerika, dikasih pelatihan bahasa Inggris lagi dan budaya biar nggak kaget sama culture gapnya. Itu kurang lebih 4 minggu juga. Terus saya pas lagi di Amerika ada kelas bahasa Inggris itu kadang ngambilnya 1 semester, kadang ngambil 1 tahun. Uh, Kalau di program yang Bapak itu gimana? Ada nggak sama kayak gitu Uh, atau gimana? untuk tahapan apply beasiswa dulu baru kampus itu sama. Jadi nggak harus dapat uh, unconditional letter of acceptance yang memang official sih dari kampus gitu, yang official dari kampus. Tapi cukup waktu daftar awal itu yang penting sudah ada surat persetujuan dari supervisor. Jadi cukup kayak LOE dari supervisor gitu lah. Wow, wow. Ya Berarti baru. profesor di Australia itu powerful ya, bisa nerima langsung. Enggak, ini kan kasusnya kalau di kampus saya yang di, ya enggak sih semuanya yang di Austria itu ini kebanyakan modelnya gitu. Jadi dari profesor dulu, habis itu baru beasiswa, baru
kampus itu. Oh, oke. Karena yang mungkin perlu diketahui juga sama teman-teman nanti yang menyimak, karena untuk daftar kampus di sini tuh lumayan gitu, dan bukan lumayan biayanya tapi prosesnya. Terus sistemnya masih sistem lama gitu, mungkin untuk menjaga kredibilitas kan. Saya pernah punya pengalaman untuk apply di kampus US itu kan online semua udah gitu kan. Kalau di sini harus kirim-kirim dokumen dulu gitu. Wow. Wow. Gitu. Kirim fisik Iya, saya kirim dipaketin. ijazah saya dipaketin. Wow. Wow, itu Gitu. mahal itu. Ya mungkin mahalnya di situ. Kalau daftarnya sih gratis. Kalau di Wow. US mungkin kalau daftar sendiri ada biayanya berapa dolar gitu kan. Iya, Gitu. iya, iya. Terus untuk yang selanjutnya tadi terkait bahasa Inggris, Iya. enggak sih, langsung aja pokoknya udah sampai sini. Dan beruntungnya di sini kan langsung by research, kemudian topik-topik mata kuliah yang harus diambil itu cukup fleksibel, kita bisa ngambil mana aja, kayak inilah konsepnya kampus Merdeka Belajar di Indonesia yang sekarang lagi dibangunkan itu. Jadi kalau mau meningkatkan kemampuan bahasa bisa ngambil mata kuliah bahasa Inggris. Tapi waktu itu kan ya saya lebihnya ke bahasa yang akademik, akhirnya saya ngambilnya kuliah bahasa Inggris juga tapi lebih ke academic writing English gitu. Penulisan akademik dalam bahasa Inggris. Sesuai kebutuhan kita gitu. Ada minimal SKS yang harus diambil. Ada. Berapa itu Pak di situ? Di sini itu 180 total. Wow. Tapi maaf, Sirinya on, saya kan pakai 180 itu total, cuman 20%-nya 80%-nya itu riset, 20%-nya kuliah. Oke. 20% kuliah berarti dari 180 itu berarti 36 SKS untuk kuliah. Ya, itu. Untuk mata kuliah wajibnya harus memenuhi 36. Kalau di sini bilangnya ICTS lah gitu. Oke, mantap. Kalau di USA itu nggak tahu sih di kampus lain, tapi kalau di kampus saya itu 80 SKS untuk kuliah. Jadi ya makanya nggak bisa langsung bayar research, harus kuliah-kuliah dulu. Mungkin lulusnya itu biasanya kadang agak lebih lama kadang, tapi emang ada beberapa orang pinter yang lulusnya kayak 3 tahun doang. Terus 80, ya Pak, 80 SKS itu berarti kira-kira bisa ditempuh dalam berapa tahun? entahlah, mungkin rata-rata sih 5 tahun di sini rata-rata. Gitu ya. Tapi teman-teman saya banyak yang 6 tahun masih ada di sini. Terus Luar biasa. ya selama fundingnya aman mah mungkin nggak masalah. Yang masalah itu kalau fundingnya nggak aman sih. Dan saya baru tahu pas datang ke Amerika ternyata di sini tuh, kalau di Indonesia tuh kita kalau mau kuliah ke luar negeri tuh kayak apply beasiswa kayak ISP bisa ke Australia, Fulbright bisa ke Amerika, Australian Award bisa ke Australia, dan lain sebagainya. Ternyata pas nyampe sini, orang-orang dari negara lain tuh nggak berburu beasiswa kayak yang kita, atau pola yang saya tahu saat dulu. Ternyata mereka tuh berburunya langsung jadi kayak research assistant sama teaching assistant. Jadi langsung minta sama profesornya untuk saya mau jadi asisten peneliti di lab Anda, atau saya mengajukan jadi teaching assistant. Jadi kuliahnya nggak perlu bayar dan dapat uang saku juga. Nah, kalau di Australia itu di Australia itu juga kayak gitu atau gimana, Pak? Ada nggak? Ada juga yang model kayak gitu, cuman juga ada yang nyari kerja di tempat umum. Jadi di sini kalau student itu punya peluang untuk bisa kerja 20 jam per minggu. Wow, mantap. Gitu. Kalau di US gimana, Pak? Di US itu visanya ada 2. Ada kalau pelajar ya, visa mahasiswa itu ada visa J1 sama visa F1. J1 itu kalau Fulbright LPDP dikasihnya J1. J1 itu mahasiswa nggak boleh kerja kecuali kerja di kampus. Kayak research assistant sama teaching assistant. Atau apapun yang ada di kampus aja. Tapi kalau visanya F1, F1 boleh kerja di luar. Di luar kampus, mau kerja apa aja boleh. Tapi ya karena dari Indonesia biasanya adanya LPDP atau Fulbright, mereka nggak bisa kerja. Tapi istrinya kalau berangkat dapat visa J2, istri yang visa J1 itu boleh kerja.
Anak-anak Oh yang gitu. anaknya boleh kerja. Tapi Oh kalau gitu. visanya yang F1, orang yang tadi kan boleh kerja, tapi anak istrinya nggak Hmm. boleh kerja. Aku balik gitu Iya, ya. gitu dibalik. Gitu, Ya Pak. ya ya ya. Nah, itu berarti apalagi ya yang perlu di-highlight dari kalau mau apply ini, apply Fulbright sama ISP itu bedanya di Hmm. mana? Oh ya, mungkin apa ya? Mungkin Bapak punya pesan-pesan apa sih yang harus dilakuin biar nih kalau dilakuin kayaknya bakalan diterima sama pendonor beasiswa ISP ini. Apa sih yang harus dilakuin gitu, Pak? Kalau boleh ngasih saran. Apa ya? Hmm, step-stepnya sebetulnya ada beberapa gitu. Cuman yang pasti kalau kuliah S3 kan pada umumnya itu bukan negaranya dulu gitu, profesornya dulu. Oke. Jadi mungkin bisa dicari dulu profesornya, siapa yang cocok atau memiliki interest penelitian yang sama dengan riset proposal yang ditulis. Baru kontak, habis itu jalin komunikasi lebih lanjut untuk proses selanjutnya. Mungkin itulah. Di luar bahasa Inggris emang wajib ya. Atau tergantung negaranya lah. Kalau mau ke Jerman mungkin juga tambahan bahasa Jerman juga bagus. Atau mungkin mau ke mana negara-negara Timur Tengah pasti bahasa Arabnya juga yang dibutuhkan. Maksudnya kan nggak cuma bahasa Inggris gitu. Oh, Gitu. berarti maksud dari Pak Imam itu profesor dulu yang dilihat. Ranking kampus mungkin penting, tapi itu belakangan di bawahnya profesor gitu ya. Apa bagaimana? Jadi Betul, betul. karena beliau itu yang akan ngebimbing kita sampai entah mungkin 3 tahun. Mm-mm. Oke. Kalau Dan monggo Pak. eh, ini agak sedikit filosofis ya, bahkan kalau untuk kelas, mohon maaf, kalau untuk memang tujuannya PhD itu memang harus bisa nyari novelty yang spesifik kan. Bahkan ya memang berawal dari profesornya, tapi setelah itu bahkan harus bisa menyaingi profesornya atau supervisornya. Bahkan supervisornya itu nggak tahu secara spesifik apa yang kita lakukan, kita sendiri nanti yang tahu. Mungkin yang selama ini akhirnya sekarang saya dapatkan begitu. Wow, menarik itu. Bapak mulai mikir itu mulai kapan? Maksudnya gini, Bapak mulai sadar, oh kayaknya nih saya dapat sesuatu yang profesor saya aja belum pernah lakuin. Itu Bapak mulai ada di tahapan itu di semester berapa kuliah? Ya pas akhir-akhir tahun pertama dan tahun kedua gitu. Wow. Dan memang saya kurang tahu, nanti mungkin boleh diceritakan juga di US bagaimana gitu. Di sini itu dan bisa jadi ini gaya supervisor saya ya, atau beda supervisor beda treatment juga pasti gitu. Itu dia mengepus mahasiswanya untuk kamu harus menguasai satu bidang tertentu. Dan bahkan bidang itu tuh saya nggak tahu. Gitu. Itulah PhD gitu. Kamu bisa menemukan sesuatu yang baru, bahkan supervisormu pun tidak bisa menjangkau sejauh itu gitu. Supervisor punya keahlian tersendiri yang beririsan, tapi fokus keahlian kamu ada di satu bidang yang lain yang memang kalau bisa gitu kan. Itulah orang menyebut bidang itulah orangnya kamu gitu. Sangat spesifik gitu. Nice. Luar biasa. Kalau saya sih sebenarnya terbuka sama apapun yang berhubungan dengan teknologi di kelas matematik. Tapi pas saya datang ke sini itu saya masuk lab sama profesor yang topiknya itu digital mathematics storytelling. Itu saya cari di Indonesia itu belum pernah ada sama sekali topik itu, belum pernah ada artikel atau penulis yang ngomongin tentang itu. Bahkan di Amerika tuh masih jarang-jarang. Di sini saya kurang tahu sih karena kan saya masih juniornya bapak banget kan. Saya jadi pikirannya belum seluas bapak tuh, belum seluas Pak Imam. Cuma kalau di Amerika itu bedanya mungkin saya di sini tuh masalahnya karena diversity. Saya nggak tahu sih kalau di Australia gimana, tapi di Amerika diversity itu jadi
masalah serius di pendidikan. Maksudnya kan banyak orang datang ke Amerika dari negara manapun, entah itu sebagai imigran dari negara konflik atau mungkin dari orang-orang yang kayak misalnya orang Indonesia yang mungkin bawa anak, bawa keluarga gitu kan. Terus karena diverse banget gitu, ada orang kulit putih, orang kulit warna hitam, ada warna macem-macem lah. Terus kan bawa culture-nya masing-masing kan. Terus kalau di kelas itu kan kadang jadi semacam, jadi terlalu beda-beda culture gitu. Nah, terus saya disaranin sama profesor saya itu fokusnya itu bukan ke kognitif. Kalau di Indonesia kan kayaknya semua jurnal itu ngomongin kognitif, gimana proses berpikir gitu loh. Nah, kalau di Amerika, di Amerika tuh kognitif bisa, tapi kalau mau fokus ke kognitif, nerbitin artikel itu akan sangat kompetitif banget. Karena banyak orang masuk di bidang itu. Ya, kalau di sini masalahnya tuh identity, masalah identitas. Jadi gimana setiap orang punya kesempatan yang sama, belajar yang sama orang-orang kayak misalnya white people. Mereka white people di sini kan kayak semacam punya privilege gitu. Mereka itu dianggapnya pinter, terus beberapa negara itu mungkin proses mikirnya itu agak-agak beda lah. Akhirnya mereka bikin proses yang semua orang itu punya kesempatan belajar matematika yang sama. Fokusnya lebih kepada di situ sih. Gitu. Tapi ternyata menariknya pas saya lagi ada di Amerika, anak-anak Amerika ini kurikulumnya tuh jauh di bawah kita, Pak. Saya nanya, maksudnya gini, saya nanya ke anak SMA yang dari Indonesia baru pindah ke sini SMA, terus saya nanya, gimana kamu belajar matematika di sini? Terus kata dia gampang banget. Di sini matematika SMA-nya kayak matematika SMP. Terus saya nanya, ada anak SD kelas 5, menurut kamu gimana matematika di sini? Gampang, saya seneng banget belajar matematika di sini. Soalnya guru matematikanya belajarnya sambil nari-nari, itu juga gampang banget kayak kelas 2 SD saya udah pernah belajar gitu. Gitu. Jadi mereka mungkin membuat matematika jadi menyenangkan dulu, nggak frustrating. Jadi tapi nanti pas udah tahap college mungkin yang dikejarnya di situ gitu. Jadi yang penting basicnya dikuatin dulu. Itu sih yang saya rasain. Kalau di Australia gimana matematikanya? Bapak, sorry matematika juga bukan sih? Teknologi tapi beberapa artikelnya itu berhubungan sama matematika kan ya? Iya, ini apa? Kontennya aja sih saya. Kontennya fleksibel, bisa matematika. Yang terbaru ini saya malah ini bahasa Arab karena kolaborasi dengan teman gitu. Luar biasa. Gitu. Sama sih di sini santai kuliahnya, maksudnya bukan kuliahnya, sekolahnya juga santai gitu. Dan anak SD itu juga nggak yang terlalu di-push gitu. Saya tahu kan ada kenalan yang anak yang udah masuk SD itu ya pernah motoin buku pelajarannya ke saya gitu, ini kayak masih pelajaran anak TK gitu, maksudnya itu dia baru kelas 1 atau kelas 2 SD gitu kan, ini masih, dan tuntutan misalkan harus bisa membaca dulu sebelum masuk SD itu kayaknya juga saya nggak pernah dengar. Gitu. Terus yang lebih santai lagi kan kita juga ngadain seminar-seminar itu oleh VPI Austria. Itu di sini antar mata pelajaran 1 ke 2 gitu kasih jeda 15 menit. Jadi istirahatnya tuh nggak cuma di tengah-tengah, tapi di antara mata pelajaran ketika pergantian tuh jeda 15 menit. Menarik. Gitu. Moving class juga emang Pak anak SD di situ? Apa? Nah, saya kurang tahu kalau yang itu. Menarik. Oke. Ini kayaknya ngobrolnya udah lebih dari lama yang saya tadi rencananya cuma 20 menit. Mohon maaf banget Pak Imam, udah hampir setengah jam. Thank you banget udah mau ngasih waktunya. Jadi sorry kelebihan. Kayak ini saya stop ya recording.